Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Udah sarapan? Yakin? Ada yang belum? Oh, nggak ada. Ada nggak kawanmu yang nggak datang, nak? Siapa? Siapa yang nggak datang? Saya, Sufi, Bayhaki, Aizar. Kenapa nggak datang kawannya? Sakit, semuanya sakit. Tahu dari mana sakit? Dari grup. Ya, dari grup. Iya, jadi temanmu sakit, banyak yang sakit. Jadi kamu yang sehat ini dijaga sehatnya. Minum yang di depannya itu dihabiskan. Jangan nanti udah sakit baru mau minum. Harus jaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan juga salah satu contoh dirimu mensyukuri nikmat Allah. Dah. Yuk. Pak Habib, bolehlah sebelum kita belajar kita doa dulu biar berkah ilmunya yang didapat. Dan telunjuk jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Doa dimulai, Warzuqna fahma wa amalan sholihah. Oke, jadi hari ini tuh kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Jadi nanti ketika kita belajar, yang pertama kali itu sebenarnya tujuannya itu nanti ada video. Jadi dengan video nanti anaknya itu mampu memahami sifat-sifat cahaya. Nah, yang kedua, nanti kita ada praktek, ada eksperimen. Jadi dengan eksperimen itu nanti dalam kelompok ya, Nak. Nanti anaknya mampu menganalisis bagaimana sih sifat-sifat cahaya itu gitu. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya agar ini loh, kondusif kelasnya, sama-sama enak, anaknya juga nyaman. Kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Jadi selama diskusi itu harus gimana, di kelas itu harus gimana, selama proses pembelajaran itu harus gimana. Ayo silakan, yang pertama. Apa nak? Yang pertama. Boleh. Tidak menyela pembicaraan. Ada lagi? Menghormati setiap anggota kelas. Maksudnya anggota diskusi ya. Terus. Menghargai pendapat orang lain. Ada lagi? Boleh. Menerima saran dan kritik dari orang lain. Ada lagi? Umi tambahin boleh? Boleh Umi tambahin? Boleh. Pada saat diskusi dan pembelajaran, anaknya dilarang apa? Kok dilarang berbicara? Emang nggak boleh berbicara? Terus gimana kita diskusinya? Dilarang melakukan sesuatu yang merugikan dirimu sendiri. Contohnya nanti di tengah-tengah berantem. Betul itu rugi? Rugi. Iya, rugi. Jadi ngapain ya kan? Nah, itu aja. Dah.
Semalam Umi udah kasih gambaran ini. Besok bawa bahannya ini dibawa. Bagus. Kalau dibawa silakan siapkan di atas meja. Silakanlah kalian berkelompok. Silakan berkelompok. Keluarkan ya, keluarkan bahan-bahannya. Sudah? Ya, sudah dikeluarkan? Sudah dikeluarkan? Nah, kalau sudah disiapkan dan dikeluarkan, itu nanti. Sekarang kita lihat dulu videonya, boleh? Tapi sebelum nonton video, biar anaknya juga semangat, coba dulu kita kasih tepuk semangat. Yang keberapa ya? Yang gini dia tepuk semangatnya. Tepuk satu semangat. Nah, pintar. Bisa? Tapi yang semangat ya. Ya, 1, 2, 3. Siapa dulu yang mau bawa nih? Uminya atau anaknya? Tapi kayaknya lebih enak anaknya. Ayo, siapa yang bersedia? Boleh. Ayo Bibi. Yang kuat Bibi. Ulang. Bibi aja nggak semangat. Semangat kawannya mau semangat. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk 1 semangat. Lagi. Tepuk 2 semangat. Tepuk 3 semangat. 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 Iya. Oke, biar semangat anaknya. Yuk kita lihat dulu video yang ditampilkan. Nah, nanti melalui video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kita akan belajar tentang cahaya. Ya, cahaya. Kita akan belajar tentang apa itu cahaya dan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Sudah siap untuk menyaksikan? Kita tonton tayangan ini. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya. Sifat-sifat tersebut sifat-sifat cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu titik A. Peristiwa itu dapat ditemukan pada salah sektor yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat pada pekat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah lendir maupun ventilasi dan tampak total garis garis. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kegiatan juga akan membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan melihat cahaya ini menggunakan tampon berlubang yang disusun lurus berjajar. Kita dapat melihat cahaya ini melalui lubang yang disusun lurus berjajar. Namun, ketika salah satu lubang geser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini
dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya digunakan yaitu pertama pemantulan baut. Pemantulan baut biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan tidak baut. Pemantulan baut menjadi apabila cahaya mengenai permukaan kasar atau tidak datar. Sinar pantul tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat kita secara jelas karena ada pemantulan cahaya yang teratur. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya disebut juga pembelokan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan apabila melalui proses yang berbeda keapatannya. Contoh ketiga pembiasan cahaya adalah dasar pola yang terlihat lebih dangkal daripada di dalam sebenarnya. Pensil yang dimasukkan di dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti pensil yang patah. Keempat, cahaya mengerti adalah benda yang dapat dimiliki oleh cahaya. Contoh benda antara lain kaca, iklan, plastik benih, air benih, dan botol benih. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari sebuah cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu biru, biru, yaitu merah, hingga ungu, hijau, biru, nila, dan putih. Sebenarnya, warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dan cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna yang lain. Peristiwa pemulaian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut sebagai dispersi cahaya. Demikianlah pembahasan tentang sifat-sifat cahaya. Insya Allah kita di video pembelajaran kali ini. Nah, oke ya. Dari video tadi ada yang mau ngasih pendapat, apalah yang ditangkap? Boleh, Al? Kita bisa tahu kalau cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh cahaya matahari. Keren. Ada lagi, boleh? Pemantulan cahaya terbagi menjadi dua. Pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi karena permukaan
bendanya kasar, pohon, batu, dinding. Kalau pemantauan teratur, bendanya halus. Oke. Cermin. Kaca. Iya, dan lain-lain. Ada lagi? Boleh, Ai. Tidak tadi menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melihat cahaya. Contohnya nih, ini ada jendela. Kalau buat cahaya matahari masuk. Keren. Contoh, dia menembus benda bening. Keren. Ada lagi? Habis? Habis. Keren. Kasih dulu tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren. Wow, wow, keren. Au, ada satu lagi. G double O D G O B. Good job. Keren. Good job. Keren. Nah, tadi tuh benar yang disampaikan anaknya semua. Sifat-sifat cahaya tadi udah dibilang. Baru ada tadi ya contoh cahaya dapat dipantulkan juga tadi ada. Ada juga tadi cahaya dapat diuraikan. Ada juga cahaya tadi dapat menembus benda bening. Ada juga tadi cahaya dapat merambat lurus. Nah, dari semua yang kalian simpulkan tadi, kalian utarakan tadi, kalian apa namanya ya? Sekarang kita ini mau praktek langsung sifat-sifat cahaya yang tadi disebutkan di dalam video agar anaknya makin paham. Oh, ternyata begini yang namanya merambat lurus. Oh, ternyata begini yang namanya dapat menembus benda bening. Oh, ternyata begini yang dapat diuraikan. Boleh? Ya, silakan kamu membentuk kelompokmu. Kursinya dibalik aja biar nggak susah. Nah, di sini Umi punya LKPD, nanti kamu isi. Di sini ada langkah-langkahmu, langkah-langkah dalam melakukan praktek atau eksperimen. Nanti kamu ikuti langkah-langkahnya, kita sama-sama. Oke, Umi bagi dulu setiap kelompok. Maaf. Oke, yuk silakan. Silakan. Yang pertama dulu yaitu cahaya dapat merambat. Cahaya dapat merambat. Ya, silakan. Cahaya dapat merambat lurus. Ayo, silakan. Dari yang pertama dulu, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yuk, coba. Yuk, cahaya dapat merambat lurus. Mana, Nak? Berarti ada yang matanya gini di sini nih, ada yang nengok. Nampak nggak cahayanya ya, gitu. Bisa nggak? Lilinnya bawa. Korek. Bawah. Ya, korek. Coba itu dari center. Enggak, si Najwa yang lihat. Pakai center bisa, coba pakai center. Nampak Najwa? Cahaya, coba geser. Coba geser bolongannya. Nampak? Oh enggak. Yang itu sudah nampak? Nampak? Kalau digeser? Kalau digeser nampak nggak cahayanya? Enggak.
Udah? Kalau digeser satu, nampak? Nampak? Oh, enggak. Nah, itu tadi ini percobaan yang pertama. Kamu silakan bagi temanmu siapa yang ngisi LKPD. Jadi hasil percobaan pertama, nah, gitu tulisnya. Bahwasannya gitu. Oke, jadi dibagi tugasnya. Yang kedua kita ambil cahaya. Dapat? Mau dipantulkan dulu atau dibiaskan dulu? Hah? Dipantulkan. Ayo silakan dipantulkan. Dari mana? Mana? Oh, oh iya. Mana coba? Tunggu dulu. Mana, Nak? Mana coba? Dari apa? Mana dia bayangannya? Oh ya. Coba ulang. Mana dia? Oh ini. Oh iya benar, berarti ini bukti contoh yang itu udah. Yang sana bisa? Yang sana bisa? Oke, berarti itu contoh cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Coba ayo, dapat dibiaskan. Pintar, ya good, bagus. Coba bagus. Ya ini namanya nalar kritis, Nak. Jadi Umi nggak usah masukkan pensil, Mi. Udah nampak ini, Mi. Ternyata terlihat apa nih? Kayak terlihat patah ya. Nah, iya ternyata ada di kehidupan sehari-hari ya. Setiap hari ada ya di botol minummu. Bener, sedotan. Ada di sedotanmu. Nampak terlihat patah ya? Keren, bagus. Keren. Dah? Itu tadi yang keberapa? Cahaya dapat yang keberapa? 3. Yang ke-3. Udah ditulis hasil percobaannya. Mana sudah? Cepat kali sudahnya. Ya, jangan lupa tetap dibuat kesimpulannya. Oh, hasil percobaan ini ternyata begini. Kalian juga bisa masukkan juga apa yang kalian temukan di dalam percobaan kalian. Apa hal unik yang bisa kalian temukan itu juga boleh. Nanti kita bahas. Oke, sekarang yang ke-4. Apa? Dapat diuraikan? Ayo kita coba dapat diuraikan. Mana dapat diuraikan? Dapat diuraikan. Mana? Tadi dapat diuraikan cahayanya cahaya apa ya? Cahaya pelangi. Warnanya apa? Magiku Hibinio. Dia di ya. Ada nampak kelihatan? Oke, kelihatan. Sudah bisa diisi. Nah, kemudian ada lagi apa lagi? Cahaya dapat menembus. Coba mana? Ayo dicoba. Coba. Mana, Nak? Tembusnya kemana? Oh iya benar. Ya silakan ditulis hasil percobaannya. Jadi setiap kamu selesai membuat percobaanmu, ditulis apa yang kamu temukan. Cahayanya kayak mana kok bisa dia nembus, medianya apa aja gitu. Terus kalau dia pakai kardus yang nggak berlubang, kira-kira cahayanya tembus nggak? Coba. Ayo silakan dicoba. Nah terus kalau pakai kertas putih
Coba. Bendanya burem, nggak gelap, nggak juga terang. Iya. Dia nggak nembus ya? Iya. Nggak nembus. Tapi nampak di belakang kertas cahayanya apa? Belakang kertas. Tapi dia nggak tembus. Ya. Nah itu yuk ditulis hasil percobaanmu. Tadi kalau yang di video ada 5. Satu lagi apa ya kira-kira? Membentuk bayangan. Coba kayak mana kalau membentuk bayangan? Ini, Mana? 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 Iya, jadi kalau mana? Ini. Mana? Iya, oke. Jadi apa kesimpulannya? Cahaya yang mengenai benda akan membentuk, akan membentuk bayangan. Ayo, buat kesimpulannya. Silakan, Umi kasih waktu 10 menit untuk membuat kesimpulan. Setelah itu presentasi. Presentasinya mau kayak mana bebas. Apakah kalian mau menyampaikan langsung? Mau pakai nyanyi? Oke. Ya, nggak lama. Ayo. Nggak lama. Nggak lama. Nggak lama. Ayo. Ayo. Waktunya 5 menit lagi untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk dipresentasikan. Dah? Yes, real finish. Finish. Coba asta'ir kolamun. Asta'ir kolamun. Thank you.
Syukron. Syukron. Oke, yuk silakan. Mau kelompok mana duluan? Mau kelompok mana duluan yang mempresentasikan? Mau siapa duluan? Boleh. Come here. Ayo, come here. Silakan. Keren. Silakan. Prosesnya keren memang. Ya, geser sini sedikit lagi biar nggak kena itu. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah membuat kesepakatan saling menghargai. Sudah bisa kita lakukan saling menghargai? Kalau ada temanmu yang sedang presentasi, kita harus ayo, silahkan. Kesimpulannya adalah bahwa cahaya itu memiliki banyak sifat dan bukan cahaya sangat unik. Ternyata juga banyak hal lain yang ada dalam praktek tersebut. Terutama cahaya yang dapat diuraikan karena dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. G-double-O-D-G-O-B. Oke, dari hasil pemaparan temanmu, adakah yang ingin memberikan pendapat terkait pembelajaran atau terkait materi yang disampaikan atau kesimpulan yang disampaikan temanmu? Ada? Atau ada yang berbeda dengan yang kamu buat? Ya, silakan, B. Harusnya mereka pergantian misalnya kita pada pergantian Tuh temennya kasih saran tuh kalau bisa ganti-gantian, nggak usah, jangan satu orang gitu. Boleh, saran diterima. Oke. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, silakan kelompok yang lain. Ya, silakan. Kelompok yang lain, boleh. Ya, kita kembali ke kesepakatan kelas kita untuk menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil praktek atau eksperimen yang kami lakukan bersama kita tadi. Satu, dapat berapa dulu contohnya? Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya,
Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya, dapatkah kalian melihat pipet di dalam botol minum ini? Iya. Bengkok dan memperkecil, bukan? Iya. Kita lihat contohnya. Yuk. Keren. Terus. Saya dapat diuraikan. Contohnya. Ini ada lagi. Yang keempat, saya dapat melakukan contohnya. Keren. Yang tadi, yang cahaya dapat apa namanya? Yang ini, yang pipet tadi yang ketemu kalian tiba-tiba. Oh ternyata, iya, tengok kan. Jadi dengan kalian berdiskusi kelompok, hal-hal yang nggak kita sangka-sangka ternyata ketemu kan? Dan setiap hari ternyata. Contohnya itu di kehidupan sehari-hari. Ayo. Kayak mana? Yang keenam, cahaya dapat menembus benda bening. Oh my god. Kok bisa? Kesimpulannya, cahaya dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Wow, keren. Keren. Wow, keren. Ada lagi? Silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita kembali ke kesepakatan kita. Saling menghargai. Berdirinya Kabinet Komite ini merepresentasikan kesimpulan praktek sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat memetul. Contohnya lampu, senter. Diapain lampu sama senternya? Senter yang diapain? Ini. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Coba kau gini dia dek, giniin apanya. Nah gituin. Nah coba nampak nggak?
Itu Mana? itu lihat. Oh iya. Oh iya, betul. Terus Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya seperti gelas dan membesar. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Contohnya seperti dan yang terakhir, cahaya dapat menembus benda diri. Contohnya presentasi kami. wow, keren. Wow, keren. Yuk, ada nggak yang kepengen nanya tuh sama temennya? Saya. Nah, siapa duluan? Abil, ya silakan Bil. Cahayanya kok bisa mantul tadi? Ya, cahaya itu kok bisa dipantulkan gitu? Kenapa? Karena permukaan diarahkan ke cermin dikandurkan karena permukaannya rata. Kalau permukaannya rata disebut apa itu biasanya? Pemantulan teratur. Oh, pemantulan teratur. Keren, yuk. Kasih aplaus. Keren. Silakan. Wah, keren ya. Kayak ini, kayak komik isinya Umi lihat tadi. Nanti sekali lagi kita pakai ini ya, kita lihat di infokusnya ya. Ya. Kemudian ada tadi yang langsung di sini prakteknya, keren lah anaknya. Yuk, dari hasil diskusi kalian tadi, kira-kira lah apalah kesimpulan yang mau kita ambil? Oh, apa Sa? Ayo Aisyah. Kesimpulannya adalah cahaya bisa Cahaya bisa dipantulkan. Dapat diuraikan, membuat bayangan, merambat lurus, dan menembus benda bening. Ada lagi? Boleh, Bu Azra. Jadi kesimpulannya adalah cahaya dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari, bukan cuma di praktek atau di eksperimen saja. Keren. Jadi cahaya itu ada ya di sekitarmu ya, Nak? Bahkan loh Mi, ini udah ada loh Mi kayak gini. Itu keren. Itu sesuatu yang apa ya? Memang kalau Umi bilang kalian itu semua anak-anak yang nalar kritisnya baik gitu. Jadi dengan melihat oh ternyata ini bisa gitu. Kasih dulu lah tepuk salut untuk anaknya. Tepuk salut. Salut. Nah, jadi udah eksperimen sudah agar anaknya semakin paham tentang materi hari ini. Umi mau kasih tugas formatif terkait sifat-sifat cahaya melalui background. Jadi nanti silahkan ambil posisi dari kelompok sana dulu. Ya, silahkan. Satu-satu ininya, Chromebooknya silahkan. Satu-satu Chromebooknya silahkan. Oke,
Sudah? Sudah? Oke, udah hidup semua Chromebooknya? Boleh? Kila. Boleh, ini ada lagi nih, di bawah ada. Kalau mau di bawah juga boleh, ngerjakannya aman. Terserah mau yang mana, mau nyamannya gimana? Mau nyamannya gimana? Mau nyamannya gimana? Ayo, masukkan passwordnya. Langsung cari aplikasi Wayground. Langsung. Sudah, ini masih ada kosong nih. Sana 4. Yang belakang dulu. Loh, kan kok nggak maju? Ayo. Ini ada 1. Dari sini boleh, nak. Dari sini. Kamu sana. Itu sana 2. Arkan apa dulu kursinya? Yuk. 1 lagi. Kursi. Ada 2 lagi ya, Sofia sama Azra. Ada 2, terserah mau di mana. Ada 1 lagi sini, Aisyah Fika. Sama Rahman nih, ada 1 lagi. Ayo hidupkan. Cari aplikasi apa? Wayground. Mau di mana ngerjainnya? Mau di bawah atau di atas? Oke, sudah terbuka? Sudah terbuka? Belum. Ya. Ya, sudah ada yang terbuka aplikasinya? Udah? Kamu sudah? Siapa lagi yang belum? Ini udah belum? Oke. Ya.
Ya. Tuh kodenya masukkan. Kodenya masukkan. Masukkan kodenya, namanya. Wih, 1. Ya, udah 1. Udah masuk. Ini nak kodenya, nak. Nih. Sudah ada lagi yang masuk? Siap, udah berapa tuh yang masuk? 5. 6. Udah, 1, 2, 3, 4, 5. Jera udah. Udah. 9. Bukan 2. 9. Mana? Kan belum mulai, nak. Sudah ada semua? Oke. Yang lainnya tenang-tenang dulu. Yang lainnya tenang-tenang dulu. Ajra udah? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak bisa nanti lagi. Ya, kita mulai. Siap.
Nggak lama ya. 5 menit. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kembali. Daya, silakan duduk. Ayo, silakan duduk. 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 Sudah? 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 Yuk, lanjut. Lanjut. Seterusnya. Siap? Sudah dipencet? Sudah ada yang masuk? Sudah ada yang masuk? Ya, terus. Ada lagi? Oke. Sudah? Sudah? Ayo. Udah? Ya, ya, ada. Sudah? 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 Oke, Umi mulai. Bismillah, baca bismillah dulu.
Wih, udah pada siap semua? Udah siap semua? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. The winner is siapa? Siapa yang menang? Oke, guys, silakan back to your chair. Silakan kembali ke kursimu. Oke, silakan kembali. Silakan kembali. Silakan kembali. Sudah? Ya, sudah? Sudah bisa? Silakan duduk kursimu. Sudah? Apalah kesimpulannya? Yuk, dari yang kita kerjakan tadi aktivitas hari ini, gimana perasaan anaknya? Senang. Baik, tapi Umi kepengen senangnya itu diekspresikan melalui wajah. Tatap mata Umi. Tatap mata Umi. Udah, Umi hitung 3, udah keluar ekspresinya ya. 1, 2, 3. Cekrek. Tuh, iya. Sudah, terima kasih. Terima kasih Aliniana yang sudah bekerja keras. Juga banyak hari ini bayangan dapat dipantukan. Ada 6 sifat cahaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian materi Umi hari ini. Kira-kira nanti untuk di pertemuan berikutnya anaknya kepinginnya belajarnya yang gimana? Mau yang kayak gini lagi? Siap. Nanti kita buat, nanti kita diskusikan mau yang gimana yang kita laksanakan untuk pertemuan berikutnya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.